Baik, perkenalkan, nama lengkap saya Gideon Tomono, NIM 2.03.2021.0010, kelas A, Prodi Sosiologi Agama. Teori pasca ketergantungan perkembangan baru. Teori tentang pembangunan setelah munculnya teori ketergantungan maka menjadi semar. Karena itu, lepas dari kelemahan-kelemahan yang ada pada teori ketergantungan, munculnya teori ini tidak bisa disangkal telah memberikan perspektif baru pada teori-teori pembangunan pada umumnya. Salah satu perspektif penting yang diberikan adalah bahwa aspek eksternal dari pembangunan menjadi penting. Sebelumnya, aspek tersebut kurang dianggap berperan negara-negara lain, hanya dianggap sebagai mitra dengan yang sering kali sangat membuat proses pembangunan yang menjadi di suatu negara atau kekuatan ekonomi, sehingga negara yang sedang membangun tidak bisa melawan mereka. Oleh teori ketergantungan ditunjukkan bahwa negara-negara yang ekonominya lebih kuat bukan saja menghambat karena menang dalam bersaing, tetapi juga ikut campur dalam mengubah struktur sosial, politik, dan ekonomi. Negara yang lebih lemah, kekuatan eksternal itu diinternasionalkan oleh negara lemah, sehingga tercipta sebuah struktur ketergantungan dalam negara ini. Proses perubahan struktur inilah yang dipelajari oleh Kurzweil melalui kasus-kasus di negara-negara Amerika Latin. Teori liberal. Kritik dari teori liberal pada umumnya berakhir pada keterjemahan definisi dari teori ketergantungan. Definisi yang ada dianggap terlalu kabur, sulit dijadikan suatu yang operasional tanpa kejelasan dan ketajaman konsep-konsep dasarnya. Teori ketergantungan lebih merupakan sebuah retorika bahasa belakang, bukan suatu yang ilmiah. Kritik yang sama misalnya datang dari Sanjay Lal, dia mengatakan bahwa agar konsep ketergantungan dapat dipakai untuk menyusun teori, ada dua kriteria yang harus dipenuhi. 1. Gelak ketergantungan ini harus hanya di negara-negara yang ekonominya tergantung dan tidak di negara-negara yang tidak tergantung. 2. Gejala ini mempengaruhi perkembangan dan pola pembangunan di negara-negara yang tergantung. Dari penelitiannya terhadap aspek ekonomi dan sisi politik dan segala dari penelitian terhadap aspek ekonomi dan sosial politik dengan gejala ketergantungan, Lal melihat bahwa gejala ini juga terdapat di negara-negara yang dianggap tidak tergantung, misalnya tentang dominasi modal asing. Dalam hal ini, Kanada dan Belgia akan lebih tergantung daripada India atau Pakistan. Data-data pada tahun 1980-an menunjukkan bahwa ketimpangan pendapat terutama terdapat di negara-negara yang pendapatnya per kapitanya rendah. Negara-negara yang pendapatan per kapitanya di atas $750 tidak ada yang tinggi ketimpangan pendapatnya. Indeks Gini di atas 0,5, yang ada hanya ketimpangan yang modern.
indeks Gini antara 0,4 dan 0,5, yakni Damra Firladi Prancis, Jetma Barat Belanda, dan Watrikor. Bilaknya ada negara-negara yang pendapatan kapitanya rendah, kurang dari $300, tepat derajat ketimpangan rendah. Indeks Gini di bawah 0,4. Negara-negara ini misalnya Ceylon, Taiwan, Chen, Pantai Gading, Korea Selatan, Libai, Malaysia, Nigeria, Pakistan, dan Uganda. Demi dapat dikatakan bahwa kesenjangan pendapat bukan akibat merupakan akibat keterbelakangan seperti dikatakan konsep kesenjangan pendapat menurut dari sistem ekonomi politik dari negara yang berkegantungan. Bill Warren. Kritik Bill Warren sudah diungkapkan pada 4. Inti dari kritik ini adalah bahwa dalam kenyataan negara-negara yang tergantung menunjukkan kemajuan dalam pertumbuhan ekonomi dan proses industrialisasinya. Bahkan kemajuan ini menunjukkan bahwa negara-negara yang ditolak bahkan bukan saja desifrak ketengan tanda pembangunan keterbelakangan, tapi juga Tesif, Cardos, dan Vance tentang Assistance Development and pembangunan dalam ketergantungan. Bagi Warren, negara-negara pinggiran jelas bisa berkembang dan bisa menyelenggarakan pembangunan secara mandiri seperti halnya negara-negara pusat dulu. Pembangunan ini meliputi industrialisasi yang substansi dan juga informasi kapasitas dari pertanian tradisional. Untuk mendukung pernyataan ini, Warren menunjukkan data-data yang memperlihatkan bahwa setelah Perang Dunia Kedua, anggap akan adanya keterbelakangan di negara-negara pinggiran hanya merupakan ilusi belaka. Ada 4 pokok yang dibahas, yaitu 1. Masalah PNB per kapita, 2. Masalah kesenjangan sosial, 3. Masalah marginalisasi di mana orang jadi tersingkir dari lapangan kerjanya, 4. Masalah produksi yang diarahkan pada barang-barang bawah dan bukan barang pada kebutuhan pokok, 5. Masalah industrialisasi, 6. Masalah kapitalisme. Menurut Warren, tidak bisa dicegah lebih bahwa kapitalisme akan berkembang dan menjalan di semua negara di dunia ini. Baru setelah kapitalisme berkembang sampai mencapai titik jenuhnya, perubahan ke sosialisme dimungkinkan. Karena itu, memaksakan perubahan sosialisme sekarang juga merupakan hal yang sia-sia. Karena apa? Saat ini kapitalisme belum sampai titik jenuhnya. Karena itu, perkembangan kapitalisme di negara-negara pinggiran masih dimungkinkan. Pembangunan yang berhasil di negara-negara Asia Timur dan Tenggara, Korea Selatan, Taiwan, Hong Kong, dan Singapura, dianggap sebagai salah satu bukti bahwa kapitalisme masih bugar, masih terus bahwa melambangkan dirinya. Teori artikulasi. Munculnya teori artikulasi juga sama dengan munculnya teori Warren, yaitu tidak puas terhadap teori ketergantungan karena
hadapi kenyataan bahwa pembangunan ini industrialisasi memang terjadi negara-negara terbelakang. Teori artikulasi juga mencoba memecahkan masalah ini. Teori artikulasi bertitik tolak dari konsep formasyon sosial dalam Marxisme, karena konsep cara produksi model of productive, misalnya cara produktif moral, cara produktif kapital, cara produktif sosial, dan sebagainya. Masing-masing cara produksi mempunyai ciri yang membedakan dan cara produksi lainnya. Misalnya dalam kapitalisme antara lain terdapat pasar bebas tentang buruh yang diperjualbelikan di pasar secara bebas, proses akumulasi modal yang cepat, dan sebagainya. Teori artikulasi yang mula dikembangkan oleh para antropologi Prancis seperti Claude Melchior dan Pierre Piper Rey disebut juga teori yang memakai pendekatan cara produksi. Pada teori ini, proses jalan keterbelakangan dilihat dari lingkungan proses produksi. Ini berbeda dengan teori ketergantungan. Teori ketergantungan Andre Guder Frank yang menganggap masalah ketergantungan harus dilihat pada lingkungan proses pertukaran, yaitu dalam perdagangan internasional, mana negara-negara pinggiran dirugikan. Tetap pada teori ketergantungan di mana negara-negara pinggiran dirugikan. Tetapi pada teori ketergantungan dikembangkan oleh Chardos, meskipun tidak terlalu nyata, keterbelakangan lebih dilihat sebagai masalah struktur sosial, politik, dan ekonomi dari negara yang bersangkut. Teori sistem dunia. Munculnya Wallerstein dengan teori sistem dunia juga mempunyai reaksi terhadap teori tergantungan, seperti juga teori Bilwer dan teori artikulasi. Reaksi ini munculnya karena teori ketergantungan dianggap tidak bisa menjelaskan gejala pembangunan di dunia ketiga. Yang bisa dijelaskan hanyalah gejala terjadinya keterbelakangan. Teori sistem dunia Wallerstein sebenarnya sangat sederhana. Diberagapkan bahwa dulu dunia dikuasai oleh sistem-sistem kecil atau sistem mini dalam bentuk kerajaan atau bentuk pemerintahan lainnya. Pada waktu itu belum ada sistem dunia. Masing-masing sistem ini tidak saling berhubungan. Dunia terdiri dari banyak sistem ini yang saling berpisah. Kemudian terjadi pengembangan baik melalui penaktikan secara militer maupun secara sukarela. Perkembangan teknologi berhubungan dan perkembangan di bidang yang lain. Kemudian munculnya sistem perekonomian dunia yang menyatu berada dengan kerja besar dunia yang menguasai kawasannya melalui kekuatan politik. Sistem perekonomian dunia menghubungkan kawasan-kawasan yang ada di dunia ini melalui pertukaran di pasar. Jumlah kerajaan besar di dunia muncul dan menghalanginya, sementara sistem perekonomian dunia yang berkembang secara mantap secara abad ke-16 sudah menguasai seluruh dunia pada saat ini. Dengan kata lain, sistem perekonomian dunia adalah satu-satunya sistem dunia yang ada. Dinamika dari ketiga kelompok negara ini ditentukan oleh sistem dunia. Bagi Wallerstein, semua sistem sosial harus dilihat sebagai sebuah keseluruhan negara kebangsaan dalam sebuah dunia yang modern, bukan lagi sebuah sistem yang tertutup, dan karena itu tidak bisa analisis seakan-akan
mereka berdiri sendiri merupakan waras. Negara-negara bisa naik atau turun kelas, misalnya dari negara pusat menjadi negara setengah pinggiran dan kemudian menjadi negara pinggiran. Sekian dari saya, Gideon Tamono. Terima kasih.